Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan juga jaga semangat kalian untuk tetap belajar ya. Nah, untuk kelas 7, di pertemuan pertama di semester ini, kalian akan mempelajari tentang puisi rakyat. Apa sih Bu yang dimaksud dengan puisi rakyat? Nah, puisi rakyat itu disebut juga dengan puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan mulai dari rima, ritme, jumlah baris, dan ditandai dengan bahasa yang padat. Rima itu apa sih, Bu? Nah, rima itu adalah pengulangan bunyi. Kalau ritme itu adalah tinggi, rendah, keras, atau lembutnya suatu nada. Jadi, di dalam puisi rakyat, ketika membacanya, itu tidak hanya datar saja nadanya, tapi juga ada tinggi rendahnya, atau ada keras atau lembutnya dari suatu nada. Kemudian ada pengulangan bunyi. Jadi nanti pada bunyi setiap akhir kalimatnya itu ada yang sama bunyinya. Nah, coba supaya lebih paham lagi, kita lanjut di slide selanjutnya. Ini ada jenis-jenis puisi rakyat. Itu ada 3, ada pantun, gurindam, dan juga syair. Kalau pantun mungkin kalian sering dengar ya. Nah, ini coba. Pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Nah, ini lihat ada 4 baris ya. Ini ada 1 baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu yang dimaksud dengan ada 4 baris. Kemudian ada bersajak AB-AB. Nah, kalian lihat di baris yang pertama itu akhirnya adalah A, ya kan? Jogja, A, ya kan terakhirnya. Nah, kalau di yang baris kedua itu akhirnya adalah K, ya kan? Nah, terus di baris yang ketiga itu balik lagi ke A. Sama seperti dengan baris yang ke-1. Nah, baris yang keempat sama dengan yang baris kedua, yaitu belakangnya K. Makanya disebut bersajak AB-AB. Itu adalah kata kuncinya. Tapi tidak semua pantun ya belakangnya ya AK, AK, nggak gitu juga. Tapi bisa ganti-ganti, terserah kalian. Tapi yang penting adalah baris pertama atau baris ke-1 itu harus sama dengan baris yang ketiga. Baris kedua itu harus sama dengan yang baris keempat. Jadi harus selang-seling gitu ya. Itu yang dinamakan dengan pantun. Terus baris ke-1 sama baris kedua itu isinya tentang sampiran. Sampiran itu apa sih, Bu? Sampiran itu adalah cuman adalah penjelas aja gitu, kayak pelengkap doang di suatu pantun. Jadi tidak ada artinya. Kayak ini lihat, jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa beli batik. Nah, itu kan nggak ada artinya sebenarnya, nggak ada maknanya lah. Nah, tapi dilihat di baris ketiga sama baris keempat. Kalau ingin tidak sengsara, harus punya hati cantik. Nah, itu maknanya apa? Berarti maknanya adalah kalau kalian mau hidupnya tidak sengsara, nah itu kalian harus punya hati yang sangat baik, yaitu cantik gitu ya. Jadi hatinya itu harus cantik. Jadi itu ada pesannya, ada nasihatnya begitu. Itu di baris ketiga dan baris keempat. Kemudian ada gurindam. Lihat, kalau gurindam itu hanya ada 2 baris. Lihat ya, ada 2 baris saja. Nih ada 1 dan 2, itu hanya ada 2 baris saja. Kemudian sajaknya AA. Nah, kenapa AA? Karena kan hanya ada 2 baris dan baris pertama dan baris kedua itu semuanya sama. Nih, ini contohnya G dan juga G, ya kan? Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Nah, itu ya. Itu akhirnya semua pakai G. Nah, itu juga contohnya juga nggak hanya cuma G, tapi nanti kalian kalau bisa bikin juga terserah kalian. Tapi baris pertama sama baris kedua itu akhir dari katanya itu harus sama. Bersajak AA. Nah, antar baris saling berkaitan atau saling berhubungan. Nah, iya, ini jadi baris pertama sama baris kedua itu harus nyambung. Jangan jaka sembung gitu, jangan nggak nyambung gitu. Jadi apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Itu kan nyambung kan gitu, artinya nyambung kan, maknanya juga nyambung gitu.
Nah, kemudian kalau syair itu adalah puisi lama yang berasal dari bahasa Arab ya. Kemudian terdiri dari 4 baris juga. Nah, terus tapi dia bersajak AA. Lihat nih, di baris yang pertama itu belakangnya I kan. Nah, di baris yang kedua belakangnya I juga. Baris ketiga belakangnya I juga. Baris keempat itu juga belakangnya I. Makanya kata kuncinya bersajak A karena dari baris ke-1 sampai baris keempat itu sama belakangnya ya. Nah, itu coba lihat. Contohnya seperti ini ya. Dan balik lagi juga, itu contohnya tidak semuanya nanti syair itu belakangnya ibu, enggak. Kalau kalian bisa bikin juga nanti terserah mau belakangnya A ya berarti dari baris pertama sampai baris keempat ya kalian harus bikin yang belakangnya A, tapi semuanya harus nyambung gitu ya. Dan syair itu isinya tentang nasihat. Coba kalian lihat, manusia turun ke bumi untuk diuji, untuk menjadi manusia sejati. Muliakan hati untuk mendapat derajat tertinggi, menjadi kekasih yang dikasihi dan diberkati. Itu maksudnya apa coba? Berarti kan kalian harus menjadi manusia yang baik ya, supaya kalian menjadi manusia yang sejati, manusia yang baik dan memiliki derajat yang tinggi. Jadi kalian harus, intinya adalah kalian harus menjadi manusia yang baik. Nah, itu kan nasihatnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana pantun, mana gurindam, dan mana syair. Kalau pantun itu ada 4 baris, tapi sajaknya adalah A, B, A, B. Jadi baris ke-1 sama baris ketiga sama, baris kedua sama baris keempat sama, kayak gitu ya. Nah, oke, Ibu harap. Nah, Ibu harap kalian sudah paham. Jadi nanti hal-hal yang pentingnya di setiap penjelasan Ibu tadi kalau bisa ditulis ya di buku tulis kalian supaya kalian bisa mudah memahami dan mempelajarinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.